menjelaskan materi saya, yaitu penjabaran dan perumusan konsep besaran pokok dan besaran turun. Latar belakang penjabaran dan perumusan besaran pokok dan besaran turunan dalam fisika diperlukan untuk mencipta sistem pengukur yang baku. Yang pertama itu konsisten dan standar. Besaran pokok menjadi dasar dari semua pengukuran, sedangkan besar turunan disusun dari kombinasi besaran pokok. Pengelompok ini memudahkan pemahaman, perumusan hukum fisika, serta penerapan konsep fisika secara akurat dalam eksperimen dan kehidupan sehari-hari. Pengertian besaran pokok dan turunan. Nah, di sini besaran pokok adalah besaran yang didefinisikan secara langsung dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran ini menjadi dasar pengukuran dalam fisika. Contohnya itu panjang, massa, waktu, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Sementara itu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dibentuk dari kombinasi satu atau lebih besaran pokok melalui hubungan matematika. Besaran ini memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya tuh luas, volume, kecepatan, gaya, tekanan. Contoh-contoh besaran pokok. Yang pertama itu besaran pokok. Besaran turunan. Selain contoh-contoh besaran pokok dan besaran turunan dalam bentuk tabel, di sini juga ada memahami satuan internasional atau SI, dia juga dalam bentuk tabel. Oke, pengertian. Yang pertama kecepatan, gaya, dan usaha. Oke, yang masuk ke yang pertama, kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan sebesar cepat dan ke arah mana suatu benda. Perpindahan kecepatan memiliki nilai dan arah. Rumus kecepatan V S per T. V itu kecepatan dalam kurung ms, S itu perpindahan dalam kurung meter, T itu waktu tempuh dalam kurung detik. Yang selanjutnya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk suatu benda. Gaya termasuk besaran vektor karena memiliki arah. Rumus umumnya itu hukum Newton 2, yang dimana V sama dengan sigma. V itu gaya dan kurung Newton atau N. M itu massa benda dalam kurung atau kg. A itu percepatan dalam kurung ms per kuadrat. Yang ketiga itu usaha. Usaha adalah hasil kali gaya yang diberikan pada suatu benda dengan perpindahan benda tersebut dalam arah gaya. Rumus umumnya tuh W sama dengan V kali S kali cot, di mana W usaha dalam kurung joules, V gaya dalam kurung N, S perpindahan, M Q sudut antara gaya dan perpindahan. Dan di sini ada tabel besaran pokok. Pengertian besaran pokok. Yang pertama itu ciri-ciri besaran pokok. Ciri-ciri besaran pokok yang pertama, tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Yang kedua, menjadi dasar untuk membentuk besaran turunan, misalnya itu kecepatan, gaya, energi. Yang ketiga itu memiliki satuan internasional tetap atau SNI. Yang kedua itu contoh kegunaan besaran pokok. Yang pertama contohnya itu panjang meja. Panjang meja itu 1,5 meter. Itu panjangnya, itu besaran pokok. Yang kedua itu berat badan. Misalnya berat badan 50 kg. Massanya itu besaran pokok. 3 waktu lari. Waktu lari itu 10 detik waktu, besaran pokok. Dan di sini juga ada tabel besaran turunan. Setelah tabel besaran turunan, di sini pengertian besaran turunan. Yang pertama itu ciri-ciri besaran turunan. Yang pertama dibentuk dari satu atau lebih besaran pokok. Yang kedua, satuannya juga merupakan turunan dari satuan pokok. Yang ketiga, sering digunakan dalam rumus-rumus fisika. Contoh soal singkat.
Mobil bergerak sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik. Hitung kecepatannya. Rumus kecepatannya itu V sama dengan S per T sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 ms atau per sekon. Kecepatan ms adalah besaran turunan karena berasal dari panjang m dan waktu s. Baik, di sini juga ada pengertian luas. Yang pertama, dalam fisika luas adalah besaran turunan yang menyatakan ukuran dari sebuah permukaan atau bidang dua dimensi. Luas menunjukkan beberapa banyak ruang dua dimensi yang ditempati oleh suatu objek. Rumus luas. Rumus luas itu yang pertama rumus persegi panjang. L sama dengan P kali L. L luas, P panjang, L lebar. Yang kedua, luas persegi. A sama dengan S per kuadrat. Keterangannya itu A luas, S sisi persegi. Di sini pengertian volume. Pengertian volume dalam fisika, volume adalah besaran turunan yang menyatakan ruang tiga dimensi yang ditempati oleh suatu benda. Volume menunjukkan sebesar kapasitas suatu benda untuk menampung zat atau ruang. Rumus volume balok. V sama dengan P kali L kali T. Keterangannya tuh V volume dalam kurung M per kuadrat. Kalau P panjang dalam kurung M. L lebar dalam kurung M. T tinggi dalam kurung M. Baik, di sini ada pengertian kecepatan. Pengertian kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan laju perubahan posisi suatu benda terhadap waktu dalam arah tertentu. Penjelasannya itu kecepatan menunjukkan berapa cepat ke arah mana suatu benda bergerak. Kedua itu berbeda dengan kelajuan yang hanya menyatakan seberapa cepat. Kecepatan juga memperhitungkan arah gerak. Rumus kecepatan di mana kecepatan dalam kurung meter per detik atau ms. S itu perpindahan dalam kurung meter, T itu waktu tempuh dalam kurung detik. Rumusnya itu V sama dengan S per T. Gaya, pengertian gaya. Pengertian gaya. Gaya adalah interaksi yang dapat mengubah keadaan gerak suatu benda dari diam menjadi bergerak atau dari bergerak menjadi diam, atau mengubah kecepatan dan arahnya, atau mengubah bentuk benda tersebut. Yang kedua itu satuan gaya. Satuan gaya dalam sistem internasional SI adalah Newton, yang didefinisikan sebagai gaya yang dibutuhkan untuk memberi percepatan 1 ms per kuadrat pada massa 1 kg. 1 N sama dengan kg kali ms per kuadrat. Contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 contoh. Yang pertama, gaya dorong saat mendorong meja, gaya tarik saat menarik pintu, gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah, gaya gesek dan ban mobil dan jalan. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan, pengerti tekanan. Tekanan dalam fisika adalah gaya yang bekerja pada setiap satuan luas permukaan suatu benda. Semakin besar gaya yang diberikan pada suatu area kecil, maka tekanannya semakin besar. Baik, rumusan tekanan. P sama dengan F per A. P tekanan, F gaya, A luas permukaan. Di sini energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha dalam kurung kerja atau menyebabkan perubahan. Energi ada dalam berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi panas, energi listrik, dan sebagainya. Dalam fisika, energi diukur dalam satuan joules. Hubungan energi dan usaha. Salah satu energi adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda untuk memindahnya. Oke, di sini rumus energi. W sama dengan F kali D. Keterangannya W usaha atau energi, F gaya, D jarak atau perpindahan. Pengertian grafik dalam konsep fisika.
Dalam fisika, grafik adalah representasi visual dari hubungan antara dua atau lebih besaran fisika. Grafik sangat membantu untuk yang pertama memahami hubungan antara besaran, yang kedua itu menganalisis perubahan nilai terhadap waktu atau terhadap variabel lain. Yang ketiga itu menyederhanakan data eksperimen. Contoh umum grafik dalam fisika. Grafik kecepatan vs waktu sama dengan untuk mencari percepatan. Grafik gaya vs perpindahan sama dengan untuk menghitung usaha. Grafik tekanan vs volume itu dalam kurung hukum gas Boole. Jadi kesimpulan dari materi saya ini, besaran fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta satuan. Besaran fisika dibagi menjadi dua jenis utama, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran dasar yang tidak diturunkan dari besaran lain. Contohnya itu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Yang kedua itu besaran turunan adalah besaran yang diturun dari satuan atau lebih besaran pokok melalui operasi matematika, perkalian atau pembagian. Contohnya kecepatan, gaya, dan tekan. Satuan untuk besaran pokok ditetapkan dalam sistem internasional atau SNI, dan satuan untuk besaran turun diperoleh dari kombinasi satuan-satuan besaran pokok. Penjabaran besaran turun penting untuk memahami keterkaitan antara besaran fisika serta dalam menyelesaikan soal-soal fisika secara sistematis. Analisis dimensi digunakan untuk memeriksa kebenaran rumus fisika dan membantu dalam perumusan satuan besaran pokok.